tidak bisa, tidak bisa. Ini saya sama rencang-rencang tidak bisa. Wes, tidak bisa. Full acara. Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nova Wijayanto dari kelas 12 IPA 2 nomor urut 25. Kali ini saya akan melakukan percobaan indikator asam basa. Di sini sudah ada dua indikator, yaitu larutan ekstrak bunga sepatu dan ekstrak kunyit. Kemudian larutannya ada 6, yaitu yang pertama ada larutan gula, kemudian garam, kemudian larutan kapur. Maaf agak mengendat, nanti saya aduk lagi. Yang ini ada larutan cuka atau larutan asam, yang ini larutan jeruk yaitu jeruk nipis, dan yang terakhir ada larutan deterjen. Yang pertama kita akan mencoba ke 6 larutan dengan indikator kunyit. Kita teteskan kira-kira saja dari masing-masing 6 larutan. Kemudian ada larutan garam, yang tadi ada larutan gula. Selanjutnya ada larutan kapur. Maaf, saya udah dulu. Kemudian ada larutan cuka atau larutan asam. Kemudian ada larutan jeruk atau ya air jeruk itu. Dan yang terakhir ada larutan sabun atau deterjen. Cukup. Kita masukkan indikator kunyitnya yang berarti adalah merah. Lalu kita aduk terlebih dahulu agar hasilnya lebih dapat kita teliti lagi warnanya. Yang kita mendapatkan hasil yang ini larutan gula berwarna agak kemerahan, berarti asam. Ini larutan garam juga sama, warnanya merah, yang artinya asam. Kemudian ada larutan kapur, warnanya juga hampir sama, warnanya agak sedikit merah, yang berarti basa. Yang berarti asam, maaf saya, yang berarti asam. Dari larutan kapur berarti asam ya. Kemudian dari larutan air cuka atau larutan asam berwarna kuning cerah seperti ini, itu berarti basa. Dan larutan jeruk nipis juga sama, warnanya kuning cerah, berarti basa. Dan yang terakhir ada larutan deterjen yang warnanya juga sama seperti sebelumnya. Dari gula, garam, dan larutan kapur sama, warnanya sedikit kemerahan atau lebih cenderung malah kemerah, yang berarti asam. Kemudian kita singkirkan, lalu kita uji ke 6 larutan ini dengan ekstrak bunga sepatu.
Kemudian 6 larutan tadi ya, dari larutan gula, garam, kapur, terus larutan cuka, larutan jeruk, terus ada deterjen juga dengan ekstrak bunga sepatu. Ya, ini ada beberapa gula, ya, kita teteskan ya, dikira-kira saja larutan gulanya. Terus larutan garam, kemudian ada larutan kapur. Saya aduk dulu ya teman-teman, soalnya sudah mengendap. Dari masing-masing larutan kita kira-kira saja agar kita mudah untuk mencari sebuah perbedaan di antara 6 larutan, dari mulai gula hingga ke deterjen itu warnanya seperti apa bedanya. Ini larutan cuka atau larutan asam, lalu ada larutan air jeruk. Terakhir ada larutan sabun atau deterjen. Lalu kita teteskan indikator lakmus biru ya, yang digantikan oleh ekstrak bunga sepatu. Kita kira-kira saja teman-teman berapa tetes. Maaf, ini agak kental ya teman-teman, ini agak berlendir. Yang pertama adalah larutan gula, belum terlalu jelas juga warnanya, belum kita aduk. Yang kedua ada larutan garam, berikutnya ada larutan kapur, ini ada larutan cuka atau larutan asam. Warnanya masih teman-teman. Ada larutan air jeruk, dan yang terakhir adalah larutan air sabun atau deterjen. Ya, ada baiknya sebelum kita amati kita aduk terlebih dahulu agar kita tahu warna yang sebenarnya dari larutan 6 larutan itu tadi teman-teman. Ya, yang pertama ini ada larutan gula berwarna biru agak tua, yang berarti larutan tersebut basah. Kemudian ada larutan garam, di sini warnanya juga sama dengan larutan gula tadi, warnanya biru agak tua, yang berarti juga basah. Kemudian ada larutan kapur, warnanya sangat kontras teman-teman dari yang lain. Warnanya ini biru-biru agak hijau ya, yang berarti dia larutan basah. Kemudian ini larutan asam atau larutan cuka, warnanya merah, yang berarti asam. Kemudian larutan air jeruk dan warnanya juga sama dengan larutan asam tadi, berwarna merah tapi agak lebih muda, yang berarti dia asam. Kemudian yang terakhir ada larutan deterjen ya, juga sama dengan kapur, garam, dan gula, berwarna biru agak tua, yang berarti dia basah. Jadi kalau untuk deterjen tersendiri kita dapat mengetahui ciri-ciri basahnya, yaitu pertama ada pahit, yang kedua jika dites dengan lakmus biru warnanya menjadi biru, jika dites dengan lakmus merah warnanya
merah bata ya teman-teman. Baik, itu tadi percobaan ekstrak bunga sepatu. Yang pertama tadi adalah percobaan dengan indikator ekstrak kunyit. Dapat kita simpulkan dari ekstrak kunyit, larutan yang basah hanya dua teman-teman, hanya larutan cuka dan larutan larutan air jeruk dan larutan deterjen, larutan kapur, garam dan gula. Mereka berempat adalah larutan asam. Kemudian dari larutan ekstrak bunga sepatu kita mendapatkan hasil yang asam juga hanya dua teman-teman, hanya larutan asam cuka dan dan larutan jeruk ya, karena memang mereka berdua cukup asam. Yang warnanya jika asam dengan indikator lakmus biru atau di sini diartikan dengan bunga sepatu ya, ekstrak bunga sepatu berwarna merah. Jadi untuk deterjen, kapur, garam dan gula mereka semua berwarna biru, kalau tidak biru ya hijau teman-teman, yang berarti mereka basah. Dalam percobaan saya melakukan percobaan indikator asam basah menggunakan ekstrak kunyit yang mewakili lakmus merah dan ekstrak bunga sepatu yang mewakili lakmus biru. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan, dan saya tentunya dapat mendapatkan sebuah nilai yang cukup memuaskan dari Bu Dewi. Ya, sebelumnya terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.